Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Makarim. Saya dari TBI 5A. Sini saya akan mempresentasikan laporan saya. Yang pertama bisa kita lihat di sini yaitu kalender pendidikan, di mana kalender pendidikan ini berasal dari pemerintahan, yaitu pemerintah Sumatera Barat. Dan juga di sini ada program tahunan. Program tahunan ini berasal dari turunan TP, itu ya turunan TP atau tujuan pembelajaran. Kita lanjut ke PROMES, program semester, di mana program semester ini juga turunan TP, tapi juga ada gabungan dari yang namanya kalender pendidikan. Kita lanjut ke capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini berisi tentang capaian pembelajaran dari rasional mata pelajaran bahasa Inggris, di mana capaian pembelajaran kali ini yaitu program dari bahasa Inggris yang bisa kita lihat di sini. Dan juga ada tujuan mata pelajaran bahasa Inggris, di mana tujuan mata pelajaran bahasa Inggris untuk memastikan peserta didik melakukan hal-hal seperti mengembangkan kompetensi komunikatif dalam bahasa Inggris dengan berbagai teks multimodal, mengembangkan kompetensi intelektual untuk memahami dan menghargai perspektif, praktik, dan produk budaya Indonesia dan budaya asing, mengembangkan kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab, mengembangkan keterampilan bernalar kritis dan kreatif. Ada juga karakteristik mata pelajaran bahasa Inggris, mana jenis teks yang diajarkan dalam bahasa Inggris umum beragam, misalnya narasi, deskripsi, eksposisi, prosedur, argumentasi, diskusi, teks khusus, pesan singkat, iklan, dan teks autentik. Yang kedua, guru dapat menentukan jenis teks yang ingin diajarkan sesuai dengan kondisi di kelas. Yang ketiga, proses belajar fokus pada peserta didik atau learn center. Pembelajaran bahasa Inggris umum difokuskan pada kemampuan bahasa Inggris peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuan berbahasa. Di sini terdapat elemen mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu menyimak, membaca, memirsa, berbicara, menulis, mempresentasikan. Di sini juga ada capaian pembelajaran fase yang dikembangkan BDE atau F. Di sini kita mengembangkan fase D, CP fase D. Di sini juga ada capaian pembelajaran per elemen, yaitu elemen menyimak, berbicara, elemen membaca, memirsa, elemen menulis, mempresentasikan. Lanjut ke pemetaan capaian pembelajaran. Di sini pemetaan capaian pembelajaran itu dilakukan dari capaian pembelajaran langsung, di mana capaian pembelajaran ini diuraikan berdasarkan CP yang ada. Bisa langsung dari capaian pembelajaran fase D, dan juga dari capaian pembelajaran fase menyimak, berbicara, atau membaca, memirsa, dan juga menulis, mempresentasikan, atau bisa juga kita bilang dengan dari elemennya. Di sini juga ada pemetaan capaian pembelajaran fase D, yaitu untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di sini ada TP atau tujuan pembelajaran, di mana TP ini diturunkan dari CP, CP breakdown yang sebelumnya kita lakukan. Dan di sini ada tabel tujuan pembelajaran bahasa Inggris, ada 71, 72, dan 73. Itu merupakan kodenya. Dan kita lanjut ke alur tujuan pembelajaran, di mana alur tujuan pembelajaran ini tujuan turunan dari capaian pembelajaran atau CP yang sudah ditetapkan. Biasanya memuat 6 keterampilan dalam bahasa Inggris, yaitu menyimak, berbicara, membaca, memirsa, dan menulis, mempresentasikan. Untuk capaian pembelajaran fase D yang dikembangkan, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang lebih beragam dan dalam situasi formal dan informal.
Dan juga capaian pembelajaran fase D ini ada juga kita lakukan dengan per elemen. Serta di sini juga ada tabel ATP yang berisikan tujuan pembelajaran, perkiraan jumlah JP atau jam pelajaran, kata kunci atau frasa kunci, topik atau konten inti, profil pelajar Pancasila, glosarium, dan penjelasan singkat. Sini juga ada analisis buku teks. Saya di sini juga menggunakan buku English for Nusantara, di mana buku English for Nusantara ini merupakan buku yang disusun oleh orang Indonesia asli, di mana buku ini disusun berdasarkan kurikulum Merdeka langsung. Di sini juga ada tabel analisis buku teksnya, bisa dilihat. Dan kesimpulan yang dapat diambil untuk buku ini itu buku English for Nusantara ini sesuai dengan pengajaran yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, dan juga buku ini sangat cocok dalam pembelajaran yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Di sini ada model ajar yang saya buat sendiri, di mana penulisnya ada informasi umum, ada identitas penulis modul, kualifikasi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, modal pembelajaran yang digunakan. Sini aja komponen inti, di mana itu bagian dari proses pembelajarannya juga, dan juga ada tujuan pembelajaran dan segala macamnya. Dan juga di sini ada beberapa link. Di sini merupakan link yang digunakan dalam proses pembelajaran. Itu proses pembelajarannya berdiferensiasi, itu berdasarkan minat dari siswa yang berbeda-beda. Ada kinestetik, audio, dan juga visual. Untuk kinestetik itu menggunakan video, audio itu menggunakan audio, dan visual itu menggunakan gambar kami berikannya. Jadi untuk diferensiasinya itu pada awal atau BKOF. Sini juga ada MOT, ada worksheet 1 yang digunakan, dan GCOT juga ada worksheetnya. Dan juga di ECOT juga ada worksheetnya. Dan di sini penutup. Ada refleksi, di mana ada refleksi pendidik dan refleksi siswa, dan ada lampiran. Dan di sini juga ada materi pengayaan dan remedial, bahan bacaan untuk peserta didik yaitu buku English for Nusantara, ada glosariumnya, dan juga ada daftar pustaka. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.